Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswa yang melintasi jalan raya di Makassar tertancap busur anak panah. Puluhan warga rela berdesakan antri membeli sejumlah bahan pokok dengan harga murah pada operasi pasar di kota Makassar. Puluhan korban banjir bandang unjuk rasa di depan kantor wali kota dan DPRD Kota Parepare. Kita awali berita Makassar dengan informasi kriminal. Teror pembusuran kembali marak di kota Makassar. Punggung seorang mahasiswa yang melintas di jalan raya tertancap busur anak panah. Polisi hingga saat ini masih memburu pelaku pembusuran. Rijal, mahasiswa perguruan tinggi di kota Makassar, menjadi korban teror pembusuran. Korban terpaksa dibawa ke rumah sakit karena punggungnya tertancap busur anak panah. Pembusuran bermula saat korban bersama rekannya sedang melintasi Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, menggunakan motor. Tiba-tiba dari belakang datang 3 pelaku yang langsung melepaskan busur anak panah dan menancap pada punggung korban. Guna mendapatkan perawatan medis, korban dibawa ke rumah sakit. Polisi saat ini masih mengejar pelaku pembusuran. Korban ini telah melintas di Jalan Petarani dan berhenti pada traffic light yang ada di Petarani pertigaan Boulevard. Kemudian tiba-tiba pelaku berboncengan 3 berhenti juga dan langsung melontarkan busur ke arah korban. Adapun motifnya sampai saat ini masih kita dalam penyelidikan. Ini kan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Bang? Saat ini untuk kepolisian Polsek Rapocini sudah mengecek korban di rumah sakit Grestilio ini, kemudian melakukan lidik dan melakukan pengembangan, akan ditindaklanjuti untuk ke penyidikan di Polsek. Kurang dari sepekan, teror pembusuran terjadi 2 kali di kota Makassar. Para pelaku kerap menyerang pengendara motor yang melintas malam hari. Masyarakat disarankan tidak beraktivitas pada malam hari hingga pelakunya tertangkap. Rais Habu melaporkan dari kota Makassar. Penyidik Polres Parepare menetapkan pensiunan aparatur sipil negara Kabupaten Sidrap sebagai tersangka pencabulan siswi sekolah dasar. Akibat perbuatannya, tersangka terancam maksimal 15 tahun penjara. Pensiunan aparatur sipil negara Kabupaten Sidrap ditetapkan sebagai tersangka pencabulan siswi kelas 2 sekolah dasar di Parepare. Penyidik Polres Parepare menetapkan status tersangka berdasarkan hasil visum korban. Akibat perbuatannya, warga Kecamatan Soreang, Kota Parepare ini terancam minimal 5 tahun kurungan dan maksimal 15 tahun penjara. Sebelum diciduk polisi, pelaku sempat diamuk massa begitu perbuatan bejatnya terungkap. Pulang, kemudian setelah pulang dari belanja itu makanan di warung AI, dia hendak buang air kecil dan menangis dan karena sakit. Kemudian dia menceritakan kronologisnya kepada kedua orang tuanya. Setelah itu keluarganya melakukan penyerangan kepada rumah pelaku, namun polisi cepat datang untuk mengamankan dan olah TKP di sana. Ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Seorang pemuda mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah di Jalan Garuda, Baju Kiki, Kota Parepare. Diduga pelaku memiliki kelainan seksual. 5 celana dalam wanita yang dijemur di halaman rumah hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Pencurian terjadi di Jalan Garuda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare. Dalam rekaman kamera pengawas, sebelum mencuri celana dalam, pelaku berpura-pura membeli minuman di kios. Awalnya itu dia datang untuk membeli, kayaknya dia beli minuman, kemudian pas keluar dia ambil celana dalam. Yang menjual itu bos saya. Pas kejadian itu tidak ada yang sadar bahwa dia itu mencuri pakaian dalam. Berapa diambil? Sekitar 5, lebih dari 5. Ya. Pas ya. Itu celana dalam wanita Iya, celana dalam wanita. Pas sekitar
setengah 9 malam itu kakak saya yang perempuan mau ambil pakaiannya. Pas dilihat ternyata cendalamnya itu hilang. Pas cek CCTV ternyata ada yang ambil. Diduga pelaku yang mencuri celana dalam wanita mengidap kelainan seks. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, dunia pendidikan kembali tercoreng. 2 pelajar di Bulukumba terlibat duel di luar jam sekolah. Dari penyelidikan polisi, aksi tidak terpuji tersebut untuk kepentingan konten media sosial. Duel 2 pelajar. Maksud kami, dalam rekaman tampak duel 2 pelajar SMP di Bulukumba. Bahkan belasan teman keduanya yang menyaksikan di lokasi duel bukan melerai, melainkan merekam aksi tidak terpuji tersebut sambil memberikan semangat. Usai viral di media sosial, polisi bergerak cepat menyelidiki lokasi serta mengidentifikasi remaja dalam rekaman. Hasilnya, arena duel diketahui di sekitaran Pasar Palampang, Kecamatan Rilau Ale. Polisi juga telah memanggil 2 pelajar yang terlibat duel bersama orang tuanya. Berdasarkan pemeriksaan, aksi yang tidak pantas ditiru tersebut untuk kepentingan konten media sosial. Seperti itu, ini berstatus pelajar dan kami sudah berupaya untuk memediasikan kedua pihak. Alhamdulillah semuanya sudah memahami dan mengerti dan kedua orang tua sudah saling berdamai. Ada tidak himbauan, Pak? Himbauan tetap pasti sampaikan yang terkait masalah perkelahian ini dihimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua, agar menjaga anaknya masing-masing, menghimbau anak yang sampai terjadi perkelahian berkelanjutan, dan bagi rekan-rekan yang menerima konten-konten seperti ini agar tidak disebarluaskan kepada masyarakat supaya tidak jadi sebagai pembelajaran. Kita beralih ke informasi operasi pasar. Puluhan warga rela berdesakan antri membeli sejumlah bahan pokok dengan harga murah pada operasi pasar tahap pertama yang digelar pemerintah Kota Makassar. Warga mengaku sangat terbantu mengingat harga beras dan minyak goreng di beberapa pasar tradisional masih melonjak tinggi. Operasi pasar tahap pertama yang digelar Dinas Perdagangan Kota Makassar di 153 kelurahan diserbu warga setempat. Puluhan warga rela berdesakan depan pintu masuk saat antri membeli sejumlah bahan pokok dengan harga murah. Mereka khawatir tidak kebagian mengingat jumlah yang tersedia sangat terbatas. Pada operasi pasar ini ada 3 bahan pokok yang dijual ke masyarakat, yaitu beras medium 5 kg seharga Rp42.500, minyak kita 1 liter dijual Rp13.000, serta gula pasir 1 kg seharga Rp13.500. Untuk membeli di operasi pasar tiap kelurahan, warga cukup membawa fotokopi kartu tanda penduduk. Warga mengaku sangat terbantu mengingat harga beras dan minyak goreng di beberapa pasar tradisional masih melonjak. Itu berapa dibeli, Bu? Ya. Harganya? 42,5. Satu begini? Iya. Ukuran berapa berasnya? 5 kilo. 5 kilo ya, Bu? Iya. Ini dibatasi apa gimana, Bu, satu orang? Dibatasi. Satu orang berapa, Bu, dapatnya? Hanya 5 kilo. Hanya 5 beras kilo, saja, iya. Itu syaratnya apa, Bu? KTP. Syaratnya untuk beli itu apa? Satu itu KTP? KTP. KTP sama apa? Itu aja, Bu? Itu sih. Oh, ini, Bu, kalau di pasar ini memang mahal atau gimana, Bu? Ada bedanya tapi sedikit. Oh, kira-kira berapa biasa itu? Kena ini 8.500 lah satu kalau di pasar. Kalau 1 liternya. 1 liter, Bu? Iya, 1 kilonya. Bu, tanggapannya dengan Anda pasar murah ini bagaimana, Pak? Apa cukup membantu atau bagaimana, Bu? Iya, membantu. Memang nggak apa-apa, masih mahal, Bu, sekarang? Iya, minyaknya utama mahal sekali, naik lagi minyak. Apa tadi kita beli, Bu? Minyak, Minyak? iya, Berapa harganya, Bu? 13. Itu murah atau gimana, Bu? Murah, termasuk murah. Murah, Bu, ya? Kalau di pasar Di biasanya pasar berapa? memang naik ya? Iya, Kalau di pasar biasa harganya berapa kalau minyak begini? 14. 14? Iya, biasa juga 15. Tanggapannya dengan ada operasi ini bagaimana, Bu? Operasi pasar ini dari pemerintah? Ya bagus, itu saja. Menyikapi kenaikan harga sembako, Dinas Perdagangan Kota Makassar menggelar operasi pasar di 153 kelurahan mulai 8 Februari 2023. Tindakan ini guna menstabilkan beberapa kenaikan harga sembako dengan menyasar warga kurang mampu. Bersama Perum Bulog bakal disediakan sejumlah sembako yang dijual dengan harga terjangkau. Bagi warga yang mau berbelanja di operasi pasar, harap membawa kartu tanda penduduk untuk pendataan. Kita bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Makassar akan melaksanakan operasi pasar di 153 kelurahan. Kita akan melakukan secara serentak di 153 kelurahan dengan disupport bahan pokok dari Bulog, dan kita Dinas Perdagangan bersama
tim terpadu atau garda pengendalian inflasi akan melakukan distribusi ke kelurahan-kelurahan. Harga operasi pasar dari Bulog itu kalau untuk beras itu di 8.500 per kilogram. Jadi kalau 5 kg dia di 42.500. Untuk minyak goreng dijual di 13.000, di HET-nya 14.000, dan untuk gula pasir kita jual di 13.500, untuk HET-nya 14.000. Pada operasi pasar tahap pertama tersedia 3.000 beras medium 5 kg, 3.000 liter minyak kita, dan 3.000 kg gula pasir. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar.